rantai. Atau biasa kita sebut dengan chain ya, bahasa Inggrisnya chain. Nah, ini hampir sama dengan puli. Nah, karena beberapa minggu lalu kita belajar tentang puli itu terjadi slip ya. Jadi sebenarnya karena ada sebab dan akibat dia dibikin ya, itu dibuat. Ini karena yang pertama itu pada saat kita menggunakan penggerak belt ini terjadi slip. Terjadi slip ya. Jadi apa maka si belt ini terjadi slip pada puli ya. Jadi maka untuk menghindari slip ya, jadi karena belt itu atau sabuk itu sering terjadi slip, maka dibuatlah untuk menghindari slip tersebut kita menggunakan belt itu, kita ganti belt itu menjadi rantai baja ya, di rantai baja. Nah, kemudian rantai tersebut dibuat dengan sejumlah mata rantai yang disambung-sambung dengan sambungan engsel ya. Jadi kalau dilihat seperti ini gambarnya, ini rantainya ya. Rantainya mungkin sering Anda dapat di sepeda ya. Banyaklah rantai. Itu juga untuk mentransmisikan daya. Nah, di mana kalau pulinya di sini bukan puli lagi, tapi dia menggunakan sprocket namanya ya. Sprocket sendiri ada dua, ada yang sprocket yang kecil yang biasa disebut dengan pinion ya kalau di roda gigi. Kalau yang besar disebut dengan gear biasanya. Ya, ini untuk sabuk ya. Ya, jadi dia saling 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 terpasang pas ya. Jadi si 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 sprocketnya ini pas pada apa ini rantainya ya. Dia dari kecepatannya terjamin sempurna ya. Itu untuk rantai, gambarnya hampir seperti ini ya. Untuk rantai biasanya digunakan untuk jarak antar porosnya itu ya. Ini ada di sini poros, di antara itu pendek biasanya. Ya, seperti contohnya adalah sepeda motor ya, traktor, konveyor, rolling mills deh, dan lain-lain. Dan bisa juga sebenarnya digunakan maksimal itu hingga 8 meter ya, untuk BLN and Sport kan pada kecepatan 25 meter per second dan untuk daya sampai 110 kilo. Itu ya untuk rantai. Adapun keuntungan atau apa sih namanya keuntungan dan kekurangan ya yang digunakan kenapa orang memilih rantai dibanding misalnya belt. Salah satunya itu yang tidak terjadi slip. Untuk keuntungannya ya. Ini keuntungannya tidak terjadi slip sehingga rasio kecepatannya itu terjamin sempurna ya. Jadi yang jadi intinya sama ya untuk mentransmisikan daya karena tidak terjadi slip maka ini rantainya bisa sempurna ya dapat dicapai. Kemudian rantainya terbuat lengkap, bisa meskipun misalnya kalau kalau misalnya dia dibuat kecil bisa dibuat kecil dia itu masih kuat ya dibanding dengan misalnya karena terbuat dari logam meskipun dia kecil atau menempati ruang kecil daripada dia menempati ruang dibandingkan dengan apa ini bel tabuk ya meskipun kecil dia kuat jadi bisa bisa buat kecil juga nggak apa-apa ya. Ini dapat digunakan untuk jarak dan panjang jadi bisa misalnya kalau sabuk kemarin kalau pendek akan sabuk V, kalau panjang menggunakan sabuk apa jadi bisa milih kalau kemarin menggunakan bel data panjang menggunakan V. Sedangkan untuk apa untuk rantai gunakan dua-duanya ya.
Kemudian efisiensi yang tinggi ya 98%, berarti 2%-nya ada kerugian sedikit ya. Kemudian memberikan beban yang kecil pada poros ya, karena memang butuhkan apa itu terantai yang besar ya, karena kecil pun dia sudah kuat. Kemudian mempunyai kemampuan untuk mentransmisikan gerak ke beberapa poros hanya dengan satu rantai ya. Jadi bisa beberapa poros tapi satu rantai. Kemudian mentransmisikan daya lebih besar dibanding belt. Rasio kecepatannya 8 sampai 10 dalam satu tahap. Kemudian dapat dioperasikan pada kondisi atmosfer dan temperatur yang lebih besar ya, karena memang terbuat dari logam ya. Jadi dia pasti tahan panas. Beda kayak belt. Belt itu kalau misalnya kita pakai karet ya, pasti karet terhadap panas bisa apa gitu ya. Karet kain ya, ada yang kebakar, ada yang memuai ya gitu ya. Jadi beda dibanding dengan rantai. Tapi kerugiannya atau uh, apa ya namanya, uh, kerugiannya ya, tidak, harganya tinggi karena memang bahannya juga dari logam ya, butuh pelumasan ya. Kemudian ke apa ini keluar, rantai mempunyai fluktuasi kecepatan terutama ketika terlalu longgar ya. Jadi kalau ini longgar terjadinya fluktuasi kecepatan. Itu untuk keuntungan dan kerugian ya. Itu untuk rantai. Nah, selanjutnya ini contohnya ya, ini Anda pernah lihat di sepeda ya. Ini rantainya, ini sprocketnya ya, ini sprocket giginya, ini sprocket pinionnya disambungkan untuk mentransmisikan daya ya. Untuk menggerakkan misalnya apa ini ban belakang gitu ya. Dari sini dayanya dari kaki kita teruskan ke sini sehingga dia bisa memutar sepedanya, mutar roda sepeda. Nah, kemudian yang harus kalian pahami di dalam apa ini rantai ini yaitu istilah-istilah ya. Sedangkan tadi Anda sudah kenal dengan yang mana disebut rantai dan sprocket ya. Jadi kalau bedanya sabuk dan puli, pasangannya itu ya. Kalau sabuk itu pasti pasangannya puli-puli itu yang menggerakkan ya, yang atau mentransmisikan daya dari poros ke si pulinya sendiri ya, ke belt, ke puli yang akan digerakkan, kemudian ke eh, bagian atau komponen yang akan digerakkan. Nah, kemudian istilah-istilah ya, istilah-istilah dalam rantai ini yang harus kalian pahami, yang mana yang disebut dengan pitch ya, apa-apa saja yang ada di sini di dalam rantai. Nah, untuk pitch, jadi rantai ini sebenarnya terbuat dari apa ya, ada chain roller. Jadi dia chain roller dan giginya itu masuk ya atau terpasang. Nah, ini kayak gini. Ini sprocketnya yang ini. Sprocketnya ada ini chain rollernya ya. Ini pakai apa? Rantai roll. Ini rantai roll. Ya, dia masuk ke dalam gigi-giginya jadi pas gitu ya. Ini masih jadi terpasang, jadi tidak terjadi slip di situ karena memang saling menguatkan ya antara chainnya dan sprocketnya. Nah, untuk pitch-nya atau kisar dari rantai itu adalah jarak antara pusat engsel. Nah, di dalam chain roller ini ada engsel ya, terjadi di sini. Nah, ada pusat engsel di sini. Pusat engsel ini disebut dengan pitch of chain ya. Kemudian ada diameter ya, diameter dari sprocket.
Ada juga diameter dari roll chain-nya ya. Kemudian hing center ya. Jadi pusat engsel. Hing center ini adalah pusat engsel. Kemudian sprocket, yang ini sprocketnya ya. Kemudian ada sudut. Nah, sudut ini yang dibentuk ya dari antara antara pitch, antara pusat engsel. Nah, itu yang harus kalian tahu ya, diameter. Nanti akan kita hitung. Jadi untuk perancangan rantai ini bagian-bagian ini yang akan kita rancang ya, berapa besar diameter dari roller chain-nya, berapa hing centernya, berapa diameter sprocket ya, berapa apalagi berapa sudutnya yang dibentuk, diameter lingkar kisar ya. Nah, selanjutnya adalah hubungan dan diameter lingkar pitch ya. Tadi itu kita yang digambar yang ini ya. Nah, lingkaran diameter ini pitch-nya dan hubungan pitch dan lingkar diameter lingkarnya ya. Nah, di sini ada hubungannya karena di sini setengahnya diameter itu adalah jari-jari ya, berarti nanti kita akan menghitung yang bagian OA-nya ya, berapa pitch-nya. Nah, hubungannya dari situ, dari gambar ini ada theta. Kalau ada theta di sini berarti ini bisa dapat ya, bisa dapat jari-jari atau diameter juga bisa dapat pula pitch-nya ya. Pitch-nya berapa dari gambar ini kan bisa OB, berarti cari OB dulu, apa hubungannya dengan pitch. Ada sin K di dalam ya, atau ada cos K. Kali ini berarti kemungkinan terjadi adalah sin ya. Kita lihat untuk hubungannya, kita tadi pitch itu sama dengan AB kan, berarti 2AO sin ya, sin theta per 2. Ini menjadi sama dengan 2 dikali D per 2. D per 2 itu kan jari-jari ya yang saya bilang tadi, OA. Jadi AO ini adalah D per 2 ya. Bisa jari-jari, maka untuk pitch-nya sendiri itu D sin theta per 2. D theta per 2. D sin theta per 2 ya. Jadi untuk mencapai pitch-nya itu diameter dikali sin theta per 2. Di mana tetanya itu karena satu lingkaran ya, satu lingkaran penuh, maka kita tinggal dibagi saja dengan berapa jumlah giginya ya. Jadi di sini misalnya ini lingkarannya, jadi untuk tetanya, jadi ini 360 dibagi jumlah giginya ini ada berapa. Itu kita kasih simbol T ya, jumlah gigi. Sehingga kita tinggal ganti tetanya dari sini. Tetanya di sini berarti 360 dibagi T ya. Karena di sini bagi 2 berarti 360 dibagi 2 T. Maka 360 bagi 2 itu 180, desin 180 per T. Nah, kalau untuk mencari D tinggal dibalik saja ya. D itu sama dengan P cosec. Jadi sepersin itu adalah cosec. 180 kali T. Nah, untuk diameter luar sprocket ya, atau D0. D0-nya ada di mana? D0-nya itu ada di luar ya. Untuk D0-nya ya, dari lingkar luar sprocket itu ya, sesuaikan dengan chain-nya, roll chain-nya, DO-nya ya, lingkar dalamnya. Lingkar luarnya itu adalah D ditambah 0,8 D1. D1 tadi itu yang roller ya. Berapa diameter rollernya tinggal dikali 0,8. Ya, jadi D0 itu D-nya di lingkar dalamnya itu ditambah dengan 0,8 kali D1. Kemudian itu tadi ya, jadi ada pitch-nya berapa, pitch itu ada hubungannya diameter. Diameter ini dikali dengan sin 180 per T. T itu adalah jumlah gigi. Nah, kemudian kita masuk ke rasio kecepatan. Nah, ini yang yang sering kita hitung ya, karena sesuai dengan putarannya berapa.
Nah ya, jadi velocity of apa nih ya, mediannya N1 per N2 sama dengan T2 per T1. Jadi ini kebalik ya. Jadi N1 sama dengan persamaannya ada N1 per N2 sama dengan T2 per T1. Ya, N1 itu putaran terkecil ya. Kemudian biasanya yang menggerakkan dan yang digerakkan. T2 ya, kalau T-nya yang T2 per T1. Kemudian kecepatan rata-rata V ya. Jadi PDN per 60 atau T dikali P dikali N per 60 ya. Jadi jumlah gigi dikali dengan pitch dikali dengan putaran dibagi dengan 60. Itu kecepatan rata-rata. Kemudian panjang rantai dan jarak poros. Ini yang harus kita hitung juga ya. Panjang rantainya yang mana? Panjang rantainya itu adalah X. Nih, X. Nah, kalau di sini yang mana yang ini apa ini yang titik-titik ini ada yang tahu? Tadi kita lihat di gambar ya. Ini apa namanya nih? Yang titik-titik ini apa? Ada yang bisa jawab? Halo, suara saya terdengar. Terdengar, Bu. Ada yang tahu ini yang titik-titik ini apa gambarnya? Yang tadi kita sudah belajar istilah-istilah. Haying Center bukan, Bu? Yang center benar, pusat center. Nah, siapa tadi yang jawab? Saya, Bu. Oke, oke. Ya, itu ya. Jadi ini adalah titik pusat ini ya, titik pusat engsel atau Hing center. Ya, nah ini nanti yang nah, pusat ini berarti pusat berarti itu adalah pitch ya. Nah, yang akan kita hitung adalah panjang dari sabuknya, X-nya. Nih. Untuk panjangnya itu ada hubungannya dengan K-nya atau jumlah rantai ya. Jadi L-nya itu panjang ini ada ini X-nya L panjang ini kita kasih sorry panjang itu L ya, panjang itu L keseluruhan. Yang ini jarak antara pusat ke pusat itu X-nya, jarak antara pusat poros ya biasanya itu ini X. Nah, kita akan cari L. L itu adalah K dikali P ya, K dikali dengan pitch. Sedangkan K itu adalah jumlah mata rantai yang diperoleh ya, dan hubungannya dengan X. Nah, kita bisa dapat jarak pusatnya ya. Jarak pusatnya itu X dengan rumus seperti ini. Ya, jadi bisa dihitung dari L-nya dari K kali P, kemudian X-nya bisa dihitung dari rumus ini. Ini disesuaikan aja dari rumus mata rantainya yang dibalik karena ada X di sini, ada X di sini, maka dihitung sedemikian rupa sehingga X ini bisa keluar menjadi P per 4 gitu ya. Nah, ini tinggal pakai rumusnya saja. X itu yang tadi, X itu adalah jarak antara pusat poros ya. Ini ke sini itu adalah X. Kalau panjang rantai semuanya ya. Oke. Selanjutnya jenis rantai ya. Nah, itu tadi hitung-hitungannya bisa nanti kita hitung. Jenis rantai ya. Jadi jenis rantai itu ada 3 ya. Ada 3 tipe yang bisa kita gunakan untuk rantai. Yaitu yang pertama adalah rantai ring ya. Bentuknya kayak ring, bulat. Rantai ring namanya ya. Tapi rantai ini biasanya berisik ya. Jadi rantai untuk rantai ring ini adalah rantai yang digunakan jika digunakan itu tipenya berisik. Jadi karena dia berisik berarti kalau untuk dipakainya itu tidak boleh dengan kecepatan tinggi ya. Harusnya dia di kecepatan rendah. Nah, jadi kalau kita pakai yang dengan kecepatan tinggi, dia pasti berisik. Nah, ini digunakan pada peralatan yang berkecepatan rendah ya. Contohnya konveyor. Konveyor itu kan pasti pelan-pelan ya. Pelan-pelan, jadi dia tidak berisik. Ya, jadi kecepatan rendah. Ini contohnya seperti ini. Jadi rantai ring.
Nah, kemudian selanjutnya yang sering banget kita pakai itu adalah rantai roll ring ya. Jadi bentuknya seperti yang kita pakai di apa? Ya, rantai roll ring. Ya, jadi bentuknya seperti ini biasanya kita dapat ya. Biasa di sepeda ya. Biasa di sepeda, biasa di motor ya. Ada bus roll chain ya. Bus roll chain atau rantai roll ring yang terbuat dari baja ini sedikit apa kebisingannya sedikit ya. Tapi untuk rantai ini butuh pelumas biasanya ya. Pelumasnya biar 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 tidak berisik, satu tidak berisik ya, biar ininya juga kalau sepeda pasti ngeboesnya ini ya, ngebosenya ini ya, ngebosenya enak ya, seperti itu. Ini butuh ini kalau kalau komponennya di sini ada rollernya ya, di sini rollernya, di sini rollernya, ada pinnya ya. Nah, di sini ada outlet plate-nya, namanya roll roll ya, jadi rantai roll ring. Nah, rantai roll ring ini bisa aja apa terbagi-bagi ya, jadi tergantung dari kebutuhan. Jadi bisa satu baris ya, kalau di sepeda satu baris. Biasanya kalau apa yang membutuhkan beban yang besar, apa ingin mentransmisikan beban yang besar biasanya dua ya atau tiga ya. Simple chain, double chain, dan atau triple chain. Ada tiga kalau untuk ring roll ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah silent chain atau rantai sunyi. Ini memang dirancang untuk menghilangkan pengaruh buruk terhadap kelonggaran untuk menghasilkan lembut. Jadi memang namanya suaranya tidak bersuara ya, rantai sunyi. Bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, adapun karakteristik ya. Jadi tadi ada tiga dari tiga rantai ya, ada rantai ring, ada rantai ring ya, ada rantai sunyi atau rantai silent chain. Kemudian kita masuk ke karakteristik rantai roll ya. Nah, ini karakteristik rantai roll sesuai dengan ISO, tapi tapi kita ambil standar India karena standar India ini juga masuk ke ISO juga ya. Jadi ada di situ karakteristik yang dimiliki. Jadi kita tinggal menentukan saja jenis apa jenis rantai apa yang akan kita pakai. Kemudian karakteristiknya sudah ada ya, nanti akan kita contohin contoh soal bagaimana cara merancang dengan melihat karakteristik dari roda. Terlalu banyak menghitung kecuali yang tidak ada ya, kita harus hitung. Nah, di sini ada ISO ini sudah jelas ya, di sini ada tipe-tipe daripada rantainya ya, ada 0,5 B, 0,6. Nah, di sini ada pitch-nya ya, kemudian ada diameter maksimumnya di sini sudah kelihatan, kemudian ada lebar ininya ya, inner plate-nya bagian dalam, kemudian transfer pitch-nya, kemudian ada ini. Nah, di sini kekuatan minimum untuk patah ya. Di sini sampai patah si si rantainya ini besarnya segini ya. Kilonewton, tapi ini bukan kekuatan tarik ya, tapi ini adalah kekuatan gaya yang diberikan sehingga dia patah. Gaya, makanya di sini kilonewton. Breaking load ya, terjadi patahan terjadi di sini. Jadi ini bukan kekuatan, bukan kilonewton per milimeter pangkat 2, tapi ini cuman loadnya atau bebannya yang diberikan sampai dia patah.
Kemudian ada faktor keamanan yang kita bisa hitung, di mana faktor keamanan ini nanti kita contoh soal ya. Kita jelaskan dulu faktor keamanannya definisikan sebagai rasio kekuatan patah terhadap beban total ya. Beban totalnya itu adalah W, sedangkan kekuatan patahnya adalah WB. Kekuatan patah bisa dihitung dengan 106 P pangkat 2. Kalau dia adalah rantai roll ya. Kalau dia rantai silent tidak dikuadratkan. Kemudian beban totalnya, beban total ini ada 3 yang harus kita hitung di dalam apa ini rantai ya. Ada gaya tangan sial. Nah, gaya tangan sial ini daya dibagi dengan kecepatan rantai, kemudian tarikan sentrifugal, kemudian kita menghitung tarikan sentrifugal FC sama dengan M kali V kuadrat ya. Kemudian satu lagi tarikan dalam akibat kendor atau sagging. Sagging ya. Jadi Fs-nya itu kita bisa hitung dengan MK dikali Mg dikali dengan X. Mg ini adalah massa rantai, kemudian X ini jarak, K ini adalah konstanta ya. Ini ada 3, jadi ini harus dijumlahkan Ft tambah Fc tambah Fs. Untuk Fs-nya tadi, tarikannya itu ada K-nya ya, ada konstantanya. Nah, konstanta ini tinggal dipilih saja. Ada 2 pilihan, ada 2 cara memilih. Yang pertama kita lihat sudut. Kalau misalnya sudut kemiringan daripada rantainya, garis pusat rantainya terhadap sudutnya di bawah 40%, 40 derajat, maka kita pilih 2 sampai 6. Kalau di atas 40 derajat, kita pilih 1 sampai 1,5. Ya, kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja ya. Sebelum kita itu. Kemudian untuk faktor keamanannya sebenarnya ada tabelnya juga. Makanya kalau di buku Sulaso kita pakai transform terbalik ya. Nah, ini kita ada faktor keamanan yang sudah di apa terhadap pitch, jumlah pitch dan ini ya, dan kecepatan. Di sini sudah ada faktor keamanannya, ada 7, 7,8, 8,9 ya. Jadi misalnya kita menggunakan roll chain pada pitch 12 sampai 15 misalnya. Pada putaran 1000 RPM atau 800 RPM, maka faktor keamanannya adalah 10,2. Atau misalnya kecepatannya 1600, terus pitch-nya di antara 20 sampai 25, maka faktor keamanannya ada 16,3. Kalau kita menggunakan rantai roll ya. Kemudian putaran ya, putaran yang diizinkan dari sprocket terkecil. Sprocket terkecil pinionnya ya. Jadi ini ada di sini sudah ditentukan dari jumlah gigi. Jadi di sini number of teeth on sprocket pinion, jadi ada jumlah gigi sprocket kecil ya. Itu ada misalnya 15, kemudian pitch-nya berapa ya, sehingga kita bisa menentukan berapa putaran yang diizinkan. Ini putarannya. Ya, berapa RPM. Kemudian daya yang ditransmisikan oleh rantai ya. Jadi daya yang ditransmisikan oleh rantai ini bisa dihitung. Nah, tadi kan ada beban, ada WB-nya beban patah, kemudian ada kecepatan ya. Kemudian ada N, ada KS. KS ini adalah faktor service ya. Kalau ini berdasarkan tegangan bantalan. Nah, ada faktor service di sini, ada K1, K2, K3. Ini bisa dihitung ya, nanti akan ada contoh. K2, K3 itu sesuai dengan pembebanannya ya. Ini ada beban yang diberikan, faktor beban yang diberikan, apakah dia konstan, beban konstan atau beban
shock ya, beban tiba-tiba, atau ini kecil, ini yang berkelanjutan ya, heavy shock. Kemudian lubrication faktor atau faktor pelumasan, apakah diberi secara kontinu atau di drop lubrication atau periodik ya. Kemudian resting factor atau penggunaan atau pemakaian 1 sampai 8 jam, kemudian per hari. Sorry, satu dipilih pada saat penggunaan 8 jam, kemudian 16 jam, dan secara kontinu. Kemudian selanjutnya jumlah gigi ya. Kemudian jumlah gigi di sini bisa ditentukan ya. Misalnya kita sudah mengetahui berapa rasio velocity-nya atau rasio kecepatannya berapa. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka untuk jumlah gigi pinionnya bisa diketahui, misalnya rasionya 4. Berarti jumlah giginya bisa diketahui 23. Nanti kita contoh soalnya. Putaran maksimum di sini juga ada putaran maksimum yang diizinkan untuk rantai ya. Putaran maksimumnya di sini ada. Di sini yang diketahui jumlah gigi pinionnya berapa ya. Pinionnya sudah diketahui, maka pitch-nya dalam milimeternya misalnya 20, maka putarannya yang diizinkan itu 1350. Atau kayak yang kita ketahui adalah putarannya, berarti tinggal ketahui berapa besar dari pitch-nya. Nanti kita coba. Ini contoh soal ya. Ya, tolong diperhatikan contoh soalnya ya. Jadi rancanglah sebuah rantai untuk menggerakkan kompresor dari motor listrik ya. Jadi ada 15 kW yang berputar pada 1000 rpm. Putaran kompresor ya. Jadi ini yang penggeraknya ini yang digerakkan segini rpm-nya, maka jarak pusat minimumnya, kemudian dari jarak pusat antara diameter poros ya 500 mili. Terus kompresornya bekerja selama 16 jam. Ini tadi untuk menghitung cost service-nya. Kemudian tarikan rantai bisa diatur mengubah kontrol pada motor. Ya, jadi kita bisa tulis N1 tadi yang penggeraknya adalah 1000, kemudian 2-nya adalah 350 yang digerakkan, kemudian daya motornya ada 15 kW ya. Nah, dari yang kita ketahui 3 ini bisa diketahui dulu FR-nya ya, atau rasio kecepatannya. Tadi N1 dibagi N2. Nah, N1 dibagi dengan N2 berarti 1000 dibagi 350. Itu hasilnya 2,86, itu sama dengan 3 ya. Sama dengan 3. 2,86 kita bulatkan sama dengan 3. Nah, dari sini tadi saya jelaskan sepintas bahwa itu bisa setelah diketahui rasio kecepatannya, kita bisa memperoleh jumlah gigi pinionnya. Itu ada di tabel 5 ya. Jadi barusan saya jelaskan nih, di tabel 5 kita kebetulan di sini adalah rasio kecepatannya adalah 3. Maka jumlah gigi, jadi tolong ditulis ya di tabel 5, itu menentukan jumlah gigi pinion dari rasio kecepatan. Nih, di rollernya kita pakai yang biasa sering kita pakai adalah rantai roller. Maka kita tulis di sini adalah 25. Jumlah giginya adalah 25. T1-nya ya. Nah, dari situ, dari jumlah giginya atau T1-nya 5, bisa diperoleh jumlah gigi yang terbesar ya. Dengan cara tadi sama FR ini kan N1 ya. Kalau ini makan tadi rumusnya N1, sorry. Pakai N besar ya. Kita N putarannya di sini pakai besar, harusnya N kecil. Buku ini pakai N besar. Jadi N1 per N2 kan tadi sama dengan T2 per T1 ya. Untuk rasio kecepatan. Nah, ini bisa untuk tadi karena tadi sudah diperoleh semua kecuali T2, maka bisa kita masukin ya.
Berarti T1 di sini. Jadi T2-nya kita keluarin ke sini ya. T2-nya berarti T1 dikali N1 per N2. Dapatlah jumlah gigi terbesar adalah 72. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah jumlah gigi, nah desain daya. Nah, desain daya motor di sini tinggal kita kali daya motor dikali dengan KS. KS tadi itu ini ya, apa? KS tadi, apa tadi KS yang di sini ya. KS ini service ya. Ingat saja 1,5 berarti kali 1 berarti 1,8. Sorry, untuk K1 ya. Jadi K1 kita pilih dulu nih KS-nya. Jadi K1, K2, K3. K1 tadi kita pilih 1,5, K2-nya vibrasinya kita pilih 1, dan K3-nya karena dia di 16 jam, kita pilih 16 jam. 16 jam ya, berarti kita pilih 1,25. Tadi drop lah application ini bisa dipilih aja, kalau tidak ada dalam soal kita pilih aja yang sesuai aja. Mana tadi? Ini ya. Jadi 1,25 karena dia 16 jam, tinggal dikali jadi 1,875. Tinggal dikali jadi daya porsi tadi 15 kali 1,85 dapat lagi. Nah, dari sini kita bisa menentukan jenis rantai yang mana yang bisa kita pakai ya, sehingga kita bisa kita bisa cek di tabel 4 ya. Kita memilih dulu jenis rantai mana yang akan kita pilih ya. Kita lihat dulu di tabel 4 pemilihannya ya. Nah, ini tabel 4 di mana kita akan memilih jenis atau tipe rantai yang mana yang kita pakai dari putaran ya. Dari putaran poros tadi adalah 1000 ya. Jadi dari putarannya adalah 1000 dan dayanya tadi berapa? 15 ya. Nah, 15-nya ada di sini. Nah, kita tarik garis set ya, jadi gini ya. Ini dan ke sini. Rantai yang kita pakai adalah 12B ya. Itu dari tabel 4. Sesuai dengan soal tadi ya, daya dan putaran pinionnya. Nah, dari situ setelah kita mengetahui nomor rantainya 12B ya, nomor 12, maka ini bisa kita tahu karakteristik. Karakteristik tadi ada di tabel 1 ya. Tinggal kita lihat karakteristik di 12B ya. Karena kita tadi milih 12B sesuai dengan tabel, berarti kita tinggal lihat karakteristik. Kita bisa menuliskan karakteristik dari si roll kita pakai, rantai roll yang kita pakai. Ini ada sini di 12 ya. Maka kita bisa mengetahui maka pitch-nya adalah 19,5, roll rantainya adalah 12,7 ya, inner plate-nya 11,68, kemudian transfer pitch-nya 19,46. Nah, ini bisa kita pilih breaking loading-nya ya, berapa gayanya atau berapa kekuatannya ya. Ini ada di sini kalau mau pakai 2, 1, 89, pakai 2, pakai 3. Ini karakternya bisa kita tulis ulang ya. Nah, di sini kita pakai duplex yang di hitungan ini dia pakai duplex tapi tapi salah di besar ininya ya, besar gayanya nih. Harusnya 57,9 menjadi 58, 59 ya. Ini dibulatkan ya. Tadi ini udah sama ya. Untuk itu kemudian dari situ lanjut ke diameter lingkar pitch-nya ya. Nah, tadi sudah ada rumusnya P cosec 180 T1 ya. DI-nya jadi bisa dihitung. P-nya tadi sudah ada dari tabel ya, P-nya pitch-nya
19,05, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya saja ya. Ini 19,05 ya, cos X 80 dibagi T1-nya tadi berapa? 25 ya. Ini 25. Hasilnya Demeter untuk apa ini? Chain-nya ya. Demeter untuknya itu adalah segini. Kemudian untuk sprocket terbesarnya tinggal pakai T2 ini segini. Nah, kemudian kecepatannya, menghitung kecepatan, tinggal masukkan rumus D1-nya, N1-nya ya. Dapatlah segini kecepatannya. Kemudian beban rantai daya dibagi dengan kecepatan linear pitch ya. 15 dibagi dengan ini V. Ya, P dibagi dengan V ya. W itu di sini teh P dibagi dengan P. Terdapatlah W-nya ya. Faktor keamanan sehingga bisa dihitung faktor keamanan ya dari kekuatan patah. Ini kekuatan patahnya ya. Tadi 59 kali ini kemudian dibagi dengan W jadi 32 ya, itu ya, tinggal kalian hitung saja panjang rantainya juga sesuai, masukin saja dalam rumus nih. T1 yang sudah ada, X-nya sudah ada ya. Nah, di sini jarak pusatnya ada, hitung. Oke, ada pertanyaan untuk ini ya, untuk 30 menit ke depan ya, jadi masih ada sisa kita. Silakan Anda mengerjakan latihan dengan soal yang sama. Selalu saya gitu ya, selalu saya kalau online itu memang harus disuruh kerjakan ya, karena biar bisa ini, dan saya pasti nyaraninnya untuk diperjelas lagi ya, misalnya tadi dayanya ya, nah ini eh, harus ada rumusnya ya, rumusnya berapa, kemudian dapat dari mana, tabelnya bisa ditunjukin dalam tabel ya, tabelnya silakan mungkin digambar yang kita pakai ya, ada di jumlah giginya dapat berapa dari rumusnya, yang mana rumus intinya gitu ya, rumusnya misalnya yang ini FR sama dengan satu, itu dijelaskan secara detail sehingga nanti pada saat ujian pun Anda paham apa yang Anda akan lakukan ya. Jadi tugas tugas pengganti di jam 30 menit ke depan, 40 menit lah ya, untuk silakan dikerjakan. Kalau misalnya lagi ada apa? Ada kuliah lagi, silakan dikumpulkannya. Pokoknya kita kumpulin maksimal sampai jam 2 siang ya. Ada pertanyaan? Bu, materinya dikirim nggak, Bu? Kirim. Nanti saya share di GCR. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya kirim saja sekarang biar tidak lupa. Ya, mau siap-siap ke kampus.